Selamat pagi anak-anak. Sukihotu Namo Buddhaya. Salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Kita ketemu lagi di daring pembelajaran pendidikan agama Buddha. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita akan melakukan puja terlebih dulu kepada tiga mustika agung Buddha, Dharma, dan Sangha. Mari dengan bersikap anjali. Terpujilah Buddha, terpujilah Dharma, terpujilah Sangha. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami. Tiada perlindungan lain bagiku, Buddhalah pelindungku yang mulia. Tiada perlindungan lain bagiku, Dharmalah pelindungku yang mulia. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanghalah pelindungku yang mulia. Berkat kebenaran pernyataan ini, semoga kita semua berkembang di dalam ajaran Buddha. Kita memulai pembelajaran kita, anak-anak. Pada materi yang lalu, kita telah membahas tentang aspek-aspek sila. Kita akan melanjutkan lagi masih tentang sila. Pada materi yang sekarang, kita akan membahas tentang klasifikasi sila dengan subtema jenis-jenis sumber sila dan sila berdasarkan jumlahnya. Kalian bisa melihat pada buku paket di halaman 64 sampai 74. Nah, tujuan dari pembelajaran kita, saya berharap bahwa dengan pembelajaran ini kalian dapat mengintegrasikan sila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jenis sila berdasarkan sumbernya. Sumber di sini yang dimaksud adalah asal-usul sila tersebut. Jadi ada dua asal-usul atau sumber dari sila. Yang pertama adalah Pakati sila, yaitu sila atau aturan yang berasal dari alam semesta atau hukum alam. Kemudian yang kedua adalah Panati sila, yaitu sila atau aturan yang didasarkan pada kesepakatan. Ini tentu adalah kesepakatan kita, misalnya sebagai manusia. Manusia membuat kesepakatan-kesepakatan, membuat aturan-aturan, dan itu merupakan panati sila. Kemudian sila berdasarkan jumlah atau ukuran. Ukuran yang dimaksud berarti ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Atau kalau dihitung secara jumlah berarti ada yang sedikit, ada yang menengah, ada yang banyak. Nah, kategori di sini Pancasila itu termasuk adalah sila yang ukuran kecil. Sedangkan atas sila, dasar sila itu adalah
kategori sila menengah, sedangkan Patimokkha sila itu adalah sila yang besar atau banyak. Kita akan melihat satu persatu kategori sila. Yang pertama tadi adalah Pancasila. Tentu kita sudah pernah mendengar, mungkin juga mempelajari Pancasila itu adalah untuk menghindari 5 perbuatan jahat. Ini merupakan sila yang dasar bagi kita, bukan hanya sebagai umat Buddha, tetapi juga sebagai manusia. Apakah dia beragama Buddha ataupun yang tidak beragama Buddha, mempunyai norma untuk menghindari 5 kejahatan dimanapun dia berada. Kalau dia melanggar aturan-aturan itu, dia akan berhubungan nanti dengan yang berwajib atau secara alami dia akan mengalami penderitaan. Yang selanjutnya yaitu Atasila. Nah, 8 aturan atau latihan untuk menghindari 8 kategori perbuatan. 8 perbuatan yang dihindari di dalam Atasila ini kita lihat tidak selalu merupakan suatu perbuatan yang secara umum disebut sebagai perbuatan jahat. Ada beberapa perbuatan yang dihindari sebagai suatu latihan walaupun dia bukan merupakan perbuatan jahat tetapi dihindari. Nah, kita lihat 8 aturan tersebut, yaitu membunuh, mencuri, hubungan seks, ucapan tidak benar, mabuk. Kemudian yang keenam adalah makan di luar waktu yang ditentukan. Yang ketujuh, menari, menyanyi, bermain musik, menonton, hiburan, memakai wangi-wangian, perhiasan, kosmetik untuk mempercantik diri. Dan yang kedelapan, menggunakan tempat duduk atau tempat tidur yang tinggi dan mewah. Nah, ini dilaksanakan oleh para upasaka atau upasika. Biasanya dilakukan setiap hari uposatha, setiap purnama, yaitu purnama tilem dan purnama bulat. Kemudian dasasila. Dasasila adalah merupakan latihan untuk menghindari 10 kategori perbuatan. Nah, seperti tadi di atas sila, dasasila ini merupakan perkembangan, perluasan ya, peningkatan pelaksanaan sila dari 8 menjadi 10. Jadi tentu ada sebagian dari dasasila yang sama dengan 8 sila atas sila. Nah, secara esensi hanya berbeda satu aturan dengan atas sila, yaitu pada sila yang ke-10, yaitu menghindari menerima emas dan perak. Nah, secara esensi, tetapi secara jumlah itu berbeda antara 8 dan 10. Kita akan membahas tentang Patimokkha sila. Patimokkha sila ini adalah sila yang dilaksanakan oleh para bhikkhu bhikkhuni atau biksu biksuni. Nah, secara jumlah dari masing-masing komunitas berbeda-beda. Antara bhikkhu dengan bhikkhuni berbeda jumlah aturannya. Antara biksu dan biksuni juga berbeda aturannya. Di sini untuk bhikkhu ini adalah komunitas dari golongan atau mazhab Theravada. Ada 227 aturan, dan untuk bhikkhuninya
ada 250 aturan. Sedangkan untuk bhikkhu dari mazhab Mahayana aturannya ada 311 dan bhiksuninya ada 348. Ini terdiri dari berbagai kategori. Nah, kalau untuk sepanjang tekadnya bagi para bhikkhu, bhikkhuni atau biksu, biksuni ingin menjalani kehidupan sebagai para pertapa, maka mereka terkumpul di dalam komunitas sangha dan sepanjang harinya harus melaksanakan aturan-aturan tersebut. Termasuk di dalam hal misalnya memakai jubah atau di dalam hal memotong rambut juga ada aturannya di sini. Nah, setelah kita mencoba menganalisis berbagai aturan tadi dari yang kecil sampai yang besar atau yang banyak, kita bisa simpulkan bahwa manusia sebagai bagian dari alam harus tunduk pada hukum alam, yaitu sebagai pakati sila yang berlaku dan juga kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan panatisila. Semua aturan yang berlaku dalam tatanan hidup manusia, baik sebagai pakatisila ataupun panatisila, adalah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Kalau manusia mengikuti aturan-aturan, tunduk pada aturan-aturan yang berlaku, baik secara alami ataupun yang merupakan kesepakatan bersama, maka akan membawa pada kebahagiaan dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Sila dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan dharma. Karena tanpa dharma manusia akan menderita. Semakin banyak aturan yang dapat dilaksanakan, maka akan semakin baik pelaksanaan dharma. Dan kebahagiaan yang diraihnya semakin tinggi. Jadi kalau kita mau melaksanakan dharma, cara kita memulai untuk melaksanakan dharma yaitu dengan mentaati aturan-aturan. Lihat aturan yang ada, apa saja yang sudah diatur, kemudian kita laksanakan. Dengan melaksanakan sila, berarti kita telah melaksanakan dharma. Nah, dengan melaksanakan dharma ini, maka akan semakin berkembang pula kebajikan-kebajikan kita. Nah, dengan demikian maka karena dharma itu merupakan rakit menuju kepada kebahagiaan, semakin baik kita melaksanakan sila, maka akan semakin tinggi pencapaian kebahagiaan kita. Nah, setelah kita membahas tadi tentang sila, sumber sila dan juga jenis-jenis sila berdasarkan ukurannya, tentu sedikit banyak kita telah memahami kontennya ya. Untuk itu saya akan memberikan tugas sebagai suatu umpan balik sampai sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita bahas. Tentukan perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan antara Pancasila dengan Atasila dan Atasila dengan Dasasila. Pada pertemuan yang akan datang, materi yang akan kita bahas masih di bab yang ketiga, yaitu klasifikasi sila. Secara khusus yaitu sila berdasarkan praktisinya dan motif atau tujuannya. Sampai di sini dulu persamaan kita untuk kali ini anak-anak. Kita bertemu kembali di lain kesempatan.
Semoga kita tetap sehat, jaga diri dengan baik ya. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri sebagai serta bahwa hidup kita semoga semua makhluk hidup dalam surga. Namo